Madinah panas-panas ini. 40 rata-rata. Awas tenan. Oke. Gunung Lawu Gobongan dari mandek-mandek. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek niki kan dingin tapi kering. Yang terhormat Mustafa, pimpinan atau pengasuh pondok pesantren Darul Mojo, yang saya hormati Saudara Mojo, selaku Deputi Sekretariat Madiun, yang kami hormati pula Bapak Purnakarya, Deputi Bapak Ibu Inca, kantor-kantor area Madiun, kemudian ibu-ibu IKP dan rekan-rekan atau bapak-bapak ibu-ibu pegawai di kantor area Madiun. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan yasinan rutin yang diselenggarakan oleh area Madiun. Pengajian. Biasanya Pak Kader itu. Mohon izin Bapak Ibu untuk mulai acara, dan pengajian rutin ini diselenggarakan biasanya setiap hari Jumat, dan kebetulan juga alhamdulillah kita bisa laksanakan di hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Baik Bapak Ibu, untuk memulai pengajian rutin ini akan dibacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Dasid Waktu dan Waktu. Ya iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أنه كان سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض ولو أنه كان سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال
الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تظن قريبا حتى أو يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berlebih. Terima kasih Bu Dasid. Ternyata kita punya talent, Pak. Ya, ya, ya. Dan selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Sabto. Waktu dan tempat dipersilakan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anasta'inu wa nusolli ala rasulil karim wa min syururi anfusina wa sayyi'in a'malina. Alhamdulillah. Yang berhormat Gus Tofa. Ya. Saya hormati bapak-bapak pensiunan Purnakarya Perhatian, dan yang saya hormati pula Bapak Deputi Bisnis Area Madiun. Alhamdulillah. Tadi grogi Pak Bundan. Ya sudah alhamdulillah. Mungkin ada semangat kula nggih. Amin. Nggih, Bapak Ibu, ya saya hormati dan hadirin teman-teman di area Madiun. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan bersilaturahmi dan berkumpul ini akan membawa manfaat, membawa barokah, sehingga menambah rezeki kita. Amin. Otomatis kalau kita menambah rezeki berarti nanti efeknya akan mungkin kita bersemangat sehingga bisa meningkatkan kinerja kita, sehingga dengan meningkatkan kinerja kita menambah OSL khususnya di seluruh area Madiun. Jadi wow, Pak saya yang menjadi perkumpulan silaturahmi pada hari ini, pengajian rutin di area Madiun ini membawa kita menambah keimanan kita, takwah kita kepada Allah. Dengan menambah takwa kita selalu bersyukur, bekerja ikhlas dan bekerja tegas. Semoga area Madiun juara. Amin. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabto. Terima Pak. Oh, enggak tunjuk. Nanti bisa menjadi lawan. Dan selanjutnya akan disampaikan pengajian atau tausiah dari Gus Tofa. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tapi malu, bisa WhatsApp saja ke saya, nanti bisa disampaikan. Tak kira kok Pak Sabto.
Ya, monggo Mustafa atau tempat dipersilakan. Izin Pak Bondan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diangkat Mas. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin yang saya banggakan, jajaran pimpinan Pegadaian Area Madiun, terutama pimpinan kula panjenengan Bapak Bondan, pimpinan-pimpinan cabang dan pendatang baru Pak Sabto, nyantai mawon niki wong wis ditakluk nih kabeh menan, nyantai mawon. Dari para pini sepuh sesepuhnya Pegadaian sebelah kanan dan kiri kula, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang usia, panjang yuswa, bisyati wal afiyah. Tak lupa seluruh karyawan, pegawai, dan tak lupa petinggi Pegadaian Area Madiun, yaitu ibu-ibu, istri-istri para yang bekerja di sini semua. Itu paling tinggi jabatannya daripada Pak Bondan, pokoknya lebih tinggi ibu-ibu semua pasti itu. Tak lupa juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mumpung ingat tadi seneng banget yang dibacakan oleh Bu Darsih. Bu Darsih nggih. Dar niku artinya omah. Darun niku omah. Syekh berarti rumahnya penuh dengan kasih sayang Bu Darsih. Nah, yang dibaca tadi bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta falillahi amru jami'ah. Saya itu dapat bacaan itu dulu dari kiai-kiai saya. Salah satunya biidznillah, kalau sering mengamalkan itu OSL-nya naik. Itu karena kalau ngomong arti walau anna Qur'anan suyirat bil jibalu, seandainya Al-Qur'an itu atau ada bacaan yang diumpamakan bisa memindah gunung. Au quti'at bil ardu, atau membelah bumi. Walau anna Qur'anan suyirat bil jibalu au quti'at bil ardu au kullima bil mauta, atau seandainya orang mati itu bisa dihidupkan, itu bacaan itu adalah bacaan Al-Qur'an. Nah, dulu saya dapat ijazah itu diamalkan setiap hari 100 kali. Itu insya Allah nanti gampang closing. Saya harus menyesuaikan bahasanya Pegadaian, karena mengerjakan bahasa santri nanti agak repot juga. Intinya pokoknya yang diinginkan Pak Sabto tadi insya Allah hasil gitu aja lah. Makanya monggo itu diamalkan, terutama konco-konco Pegadaian yang sampai maulid hari ini belum laku-laku. Ayo, itu diamalkan. Karena lagi-lagi Al-Quran itu memang luar biasa, bisa menjadi salah satu wasilah apapun yang menjadi tujuan. Meskipun ada titik-titik tertentu yang bisa dipakai. Salah satunya ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta falillahi amru jami'ah. Monggo dibaca 100 kali setiap hari. Itu tidak banyak, kalau cuma 100 itu tidak banyak. Karena nanti kalau bisa dibaca menjadi wirid, dan ketika dibaca menjadi membaca, tujuannya membaca Al-Quran, insya Allah sama-sama dapat pahalanya. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah sore hari ini bisa bertemu kembali dengan kajian. Kita bersepakat setiap 1 bulan sekali kajian, dan mohon maaf seharusnya Jumat kemarin seharusnya Jumat kemarin saya dapat tugas. Kalau Jumat kemarin itu tidak bisa karena 10 hari mewakili Pak Bondan di Surabaya pendidikan haji. Nah, insya Allah semuanya akan segera berangkat naik haji dan umroh semua ini yang dari sini. Saya seminggu 10 hari di Surabaya urusan haji lah. Alhamdulillah bisanya hari ini, mudah-mudahan tidak mengurangi keistiqomahan kula panjenengan, dan mudah-mudahan benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini akan ada 2 hal. Yang pertama yang kula bahas sekedik terkait dengan maulid. Karena mumpung hari ini masih dalam
rangkaian Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid niku adalah enaknya ngomong bulan ini adalah bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Kenapa? Kalau bagi saya pribadi itu kelahiran Kanjeng Nabi itu harus saya rayakan kalau saya pribadi, karena versinya banyak. Karena sudah dicontohkan oleh Nabi sendiri. Jadi Nabi itu ada maulid yang dua versi. Versi kuno sama versi yang terbaru. Versi terbaru itu baru dilakukan waktu Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi dalam waktu niku perang melawan Yerusalem, menyerang Yerusalem, akhirnya menang lawan Raja Lionheart. Kalau ngomong Stronghold itu tahu, game Stronghold itu tahu pokoknya. Ada Salahuddin Al-Ayyubi, judulnya Saladin. Nah itu menyerang Yerusalem waktu itu perang, dan salah satu untuk membangkitkan mental pasukan waktu niku ngumpul ngeten iki, terus diadakan pengajian, diadakan menceritakan Kanjeng Nabi dulu itu seperti apa dengan cara membaca Maulidud Diba, Maulidud Al-Barzanji, riwayat-riwayat Nabi. Itu akhirnya semangatnya pasukan naik sehingga mampu memenangkan peperangan. Jadi itu yang versi yang terakhir. Jadi ngumpul-ngumpul membaca Maulid Nabi, ada ceramahnya, ada tausiahnya, kayak per hari ini kalau ini nanti diartikan sebagai maulidan, ini maulidan yang versi yang terakhir. Maulidan versi yang pertama dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri. Jadi Nabi Muhammad niku setiap hari Senin melakukan puasa. Jadi kayak kemarin ini hari Selasa nggih. Jadi setiap hari Senin itu Kanjeng Nabi puasa, dan ketika puasa Nabi itu ditanya, Kanjeng Nabi jenengan poso nopo dinten niki kok poso? Kanjeng Nabi jawabnya, yauma wulidtu, hari ini saya dilahirkan. Karena saya dilahirkan, akhirnya wujud tasyakur, wujud syukurannya saya adalah salah satunya dengan cara puasa. Lah, padahal Kanjeng Nabi itu sudah maksum. Maksum itu terjaga dari segala bentuk kemudorotan, terjaga dari segala bentuk kesalahan. Tapi masih nirakati pribadine dengan cara puasa. Sehingga kalau orang-orang dulu, para kasepuhan, para winasis, kalau di Jawa enaknya ngomong, oh kalau Kanjeng Nabi nirakati kelahirane, maka kita sebagai orang-orang biasa kuwi nak dina lahir mule pasanono. Makanya sampai kalau di Jawa itu istilah ketemu, istilah wetone dino apa kon masani. Lah saya itu juga dapat ijazahan doa-doa, nak dino lahire dipasani biar apa? Kenceng. Kakinya kenceng, jerone kenceng, jobone kenceng, jerone kenceng. Karena lagi-lagi kalau nanti luar dalam itu kenceng, maka tidak akan mudah bahasanya kena godho, tidak akan mudah poyang-paying, dan dia punya prinsip. Amalan untuk maulid masani dino kelahiran itu juga bisa berlaku, insya Allah nyun sewu, ini boleh tak ulangi. Ketika panjenengan punya anak, pengen anaknya nanti punya hubungan baik secara hati dengan orang tua, maka monggo dinone lahir di puasani. Itbak Kanjeng Nabi puasa hari Senin. Kalau mungkin bapak-bapak kehidupannya mungkin agak menderita karena setiap hari diceramahi ibu-ibu ramandek-mandek. Ceramahi terus mulai budal kerja, mulai sampai bengi ceramahi terus. Karena kita pucet-pucet dengan Pak Bundan kita. Lah, mungkin dinone lahir ibu di pasani. Nah, ini ora bolo ora tak omong ngene iki jenengan. Lah ibu-ibu monggo, nak bapak iki ratek loman yang ibuke lomane yang wong liya, sok-sok. Lah dina lahire bapake di pasani. Jadi dan nanti kan ketika saling puasa akhirnya orang puasa itu lisoimi farhatun indal liqa'i rabbihim wa farhatun indal iftar. Jadi wong poso niku yang Allah Taala diganjar kali. Setunggal farhatun indal iftar. Ketika kita puasa itu akan diberikan ganjaran kebahagiaan ketika berbuka. Jadi nenek wong poso nak pas buka ra seneng kok aneh. Karena itu sudah naluriah dari Allah Taala. Wong poso kuwi nak buka mesti seneng. Sehingga terkadang kula panjenengan nak poso Ramadan senenge kenemenen, akhirnya apa? Seharusnya Ramadan dilanjutkan Idul Fitri itu bobotnya turun karena puasa,
Tapi karena puasa Ramadan terkadang setelah Idul Fitri bobotnya malah naik. Ini lah rada aneh hasilnya. Karena apa, lagi-lagi pas buka kesenengan orang iso ngontrol daharan. Nah, itu kebahagiaan pertama. Kebahagiaan kedua, wa farhatu indal liqa'i rabbihim. Orang-orang yang puasa itu nanti akan dipertemukan dengan Allah Ta'ala. Kebahagiaan tertinggi seorang makhluk adalah bertemu dengan yang menciptakan. Nah itu. Nah ketika bahasanya nanti di akhirat ketemu dengan Allah, ketika di dunia ketemu dengan sirrinya Allah Ta'ala, maka hajat-hajat niat kula panjenengan insya Allah dipermudah. Makanya monggo poso nak kangge kula, salah satu puasa yang penting dan istimewa niku biasanya setiap hari kelahiran. Nanti monggo, mungkin putrone ben luwih tata manahe, ben luwih cerdas, dinane lahir dipasani. Bahkan kula niku sering, kula panjenengan niku terkadang harus sadar, tiba-tiba berada di pegadaian kayak gini, di posisi-posisi kula panjenengan kayak gini, maka salah satunya harus bersyukur karena pasti karena doanya para orang tua. Itu pasti. Sebagai anak maka harus punya bakti kepada orang tua dengan apa, ngeramut wong tua dengan sebaik-baiknya. Karena pembelajarannya bahwa semua orang pasti menjadi anak, tapi tidak semua orang menjadi orang tua. Oke, kalau ulangi lagi. Semua orang tuh pasti menjadi anak, tapi tidak semua orang menjadi orang tua. Karena apa? Seluruh karyawan Pegadaian kados ngeten iki pasti lahir dari rahim ibu. Itu pasti. Sak sepuh-sepuh sing sampun purna ngeten iki lho, pasti dulu lahir dari rahimnya ibu. Kan tidak ada karyawan Pegadaian lahir dari batu jadi kerasakti kan, betul-betul oke? Kan tidak ada. Semua rahim dari rahim ibu. Maka kita punya kewajiban mengabdi kepada orang tua karena orang tua itu pangeran katon. Dan tidak semua orang menjadi orang tua karena terkadang ada mungkin saudara-saudara kita yang belum nikah tapi tiba-tiba dipanggil oleh Allah Ta'ala, ajal menjemput, terkadang seperti itu. Maka tugas kula panjenengan kersane mulya penak, salah satunya adalah juga ayo yang masih punya orang tua dijaga, diramut sak sae-saene. Nah, pertanyaan biasanya muncul ngeten, terkadang kalih tiang sepah niku nak pahamnya berbeda, kira jalan-jalan pripun Gus, ngeten nyantai mawon Bu, Pak. Kalau cerita nih, satu-satunya pasangan yang tidak pernah ribut dengan orang tua, yang tidak pernah ribut dengan morotuo, itu hanya satu pasangan. Senes Pak Bondan, senes. Nabiullah Adam. Tak balik mana Satu-satunya pasangan yang tidak pernah ribut dengan orang tuanya, tidak pernah ribut dengan morotuo, yaitu Nabiullah Adam. Alasannya kenapa? Tidak punya orang tua, tidak punya mertua. Jadi ibaratnya kalau panjenengan sosok enek mungkin gesai saetik karo wong tua, karo morotuo, biasa, wajar. Yang penting kita saling bisa menjaga. Dan ingat, ridallah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita selalu dijaga oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan yang sudah kapundhut ingkang sampun ngadhep Allah Ta'ala mugi-mugi angsal swarginipun Allah Ta'ala. Allahumma amin. Nah itu maulid versi dulu. Lah ketika jamnya ngeten-ngeten iki Pak Bondan, kalau zamannya Kanjeng Nabi setiap hari Senin, setiap hari Kamis, karena Nabi niku puasa, okay? Karena Nabi itu puasa, akhirnya sahabat-sahabat yang di Madinah itu ngumpul di Masjid Nabawi biasanya badhe menemani Kanjeng Nabi untuk sholat maghrib sekaligus berbuka puasa. Lah ketika menemani Kanjeng Nabi berbuka puasa itu pasti yang namanya sahabat ini beto makman, beto makanan. Yang makanan itu dikumpulkan semua dan sahabat-sahabat itu berlomba untuk bagaimana Kanjeng Nabi purun dahar yang dibawakan oleh para sahabat. Lah sehingga biasanya ngumpul makanan karena tidak ada makanan, kalau nggih mboten saged nyontone. Pokoknya makanan kathah umpamane ya, pokoknya maulitan. Pokoknya ngundang kula maulitan kudu enek panganane. Ya iki lumayan lah enek snack lumayan. Lah contohnya gitu. Jadi kalau pas maulidan sore hari menjelang berbuka,
makanannya dijejer wonten ngajengi Kanjeng Nabi, setelah itu Kanjeng Nabi diminta untuk mundut. Dan makanlah Kanjeng Nabi niki mundut saidi, niki mundut saidi, niki mundut sekedhik. Karena itu makanannya sudah dipegang oleh Nabi, maka muncul keberkahan, muncul barokah. Sehingga lagi-lagi kenapa? Karena pasti sebelum makan Kanjeng Nabi sebelum ngambil makanan pasti doa. Doa mau makan paling sederhana, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kalau mau makan barik lana itu kan keberkahan bagi kita semua, sehingga Kanjeng Nabi dahari berkah, makanan itu dikasih sahabat kembali menjadi makanan yang lebih berkah. Makanya monggo niki mengke kita tutup dengan doa. Agar apa? Agar kita juga itba Kanjeng Nabi, apa yang kita lakukan semuanya penuh dengan keberkahan. Allahumma amin. Makanya sing unjuk ampun ditelas-telas nih. Ketoke krana panitia yo dibatasi kono jumlahe. Jadi mungkin monggo toyone mungkin dibuka, mungkin sarang-sarang di akhir kita doa bersama, mudah-mudahan full dengan keberkahan. Allahumma amin. Itu maulid sedikit kalau cuplik. Kalau ngundang urusan maulid sendiri soalnya panjang nih kalau diuraikan. Terus kita lanjut kajian. Kita selapan dinten yang lalu, 35 hari yang lalu kita ngaji bab sholat kalau tidak salah ya. Kemarin bab sholat kita nyampe syarat wajib dan syarat sah. Nah, kesepakatan dari dulu saya ulangi lagi, nanti kalau kula panjenengan ada yang kurang paham langsung angkat kaki. Langsung tanya, monggo bisa lewat langsung atau kalau malu-malu Jabri, sampai nih Mas? Betul, coba Jabri ini aneh-aneh orang nanti bisa dilihat. Lah nanti biar apa? Karena kita rembukannya fikih, kalau memang belum paham kita diskusikan. Lah ketika nanti kulo dereng ngertos, nanti berarti menjadi PR kulo untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas. Tidak apa-apa, kalau di pesantren itu terbiasa. Ketika kita ada pertanyaan belum bisa ngasih jawaban karena referensinya belum ada, kita cari dulu. Itu kalau di pesantren seperti itu, jadi tidak harus kita bahas hari ini menjadi PR bersama. Lah, saya ulangi sedikit. Syarat wajib, syarat sah. Syarat itu adalah sesuatu yang dilakukan, yang harus disiapkan sebelum suatu ibadah dilakukan. Itu syarat. Ada syarat wajib, syarat sah. Contohnya kemarin yang kita bahas, syarat wajib contohnya apa? Agamanya Islam. Berarti kalau tidak Islam, tidak wajib sholat. Terus contoh yang kedua, punya akal. Berarti kalau lagi tidak punya akal, tidak wajib sholat. Berikutnya, dewasa. Berarti kalau masih anak-anak belum wajib sholat. Ada lagi, balik. Berarti kalau belum balik, belum wajib sholat. Balik itu yang seperti apa? Kalau cowok usia 15 tahun atau pernah mimpi keluar sperma, kalau perempuan 9 tahun ke atas atau sudah head. Berarti nanti kalau seperti itu, sudah seperti itu berarti wajib sholat. Kalau ngomong syarat sahnya berarti apa contohnya? Tempatnya, pakaiannya, badannya bersih dari najis dan suci dari hadas. Jadi kalau badannya nanti sudah suci dari najis dan hadas, maka kalau sudah wajib sholat dan akan sah sholatnya ketika melaksanakan sholat. Terus harus menghadap kiblat. Terus lagi harus menutupi aurat. Itu satu contoh syarat sahnya sholat. Nah, yang kita bahas per hari ini, sore hari ini adalah terkait rukunnya sholat. Berarti kalau rukun itu adalah sesuatu yang dilaksanakan sebagai ibadah utama, itu rukun. Kalau syarat itu persiapannya, kalau rukun berarti ketika sudah masuk di sholatnya yang harus kita lakukan. Nah, rukun itu arkanus sholati, rukunnya sholat pertama niat. Liqouli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa yustaratu muqaranatuha li ayyi juz'in min ajza'i takbiratul ihram. Jadi niat
dilaksanakan waktu takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram itu waktu seperti apa? Berarti pas Allah, pas mengucapkan Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Jadi niat itu diucapkan dalam hati, itu kaidahnya niat. Karena lesannya mengucapkan takbir, hatinya mengucapkan niat. Jadi kalau sebelum ketika nyun sewu jenengan sholat, katakanlah habis ini sholat maghrib, sebelum takbiratul ihram kan biasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi imam untuk merusukkan saf wonten niku nggih. Setelah itu kan syahadat biasanya, terus usolli fardal maghribi. Lah dilafatkan itu sunnah. Tapi kalau menjadi rukun, waktu angkat tangan dan takbiratul ihram Allahu Akbar, hatinya mengucapkan niat sholat. Terus pertanyaannya, apakah harus bahasa Arab? Tidak. Ngerti nih bahasa Jawa, ya Allah, kula niat sholat duhur 4 rakaat fardun madhep kiblat lillahi ta'ala. Sah. Jadi tidak harus bahasa Arab. Tapi nak diucapkan sunnah ya kudu bahasa Arab. Engko nak jenengan ucap nih malah nganggo bahasa sing enek saka Madura basa Madura, saka NTT basa NTT ku bubrah masjide mengke. Karena itu dilafatkan. Lah, pertama niat. Yang kedua, al-qiyamu fil faraidil qadiri. Jadi yang kedua, niat itu menjadi rukun. Yang kedua adalah berdiri bagi orang yang mampu untuk sholat fardu. Jadi kalau sholat 5 waktu itu wajib berdiri bagi orang yang mampu. Tapi ketika jenengan tidak mampu, maka silahkan duduk. Ketika duduk tidak mampu, silahkan dengan tidur miring. Tidur miring tidak mampu karo mlumah, ngatang-ngatang lho, ora apa-apa. Lho mampune kuwi itu tidur dengan melumah tidak mampu ora iso apa dengan isyarat. Isyarat tidak mampu disolatne. Wis milih ndi jenengan? Semoga-moga iso nyolatne wong ae disolatne besok mawon nggih. Sepakat wonten nggih? Nah, maka itu adalah pilihan. Nah, kalau sholat sunnah boleh. Katakanlah taraweh ada 20 rakaat. Ada taraweh itu yang 36 rakaat yang dulu diajarkan oleh Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah. Ketika 20 rakaat kok jenengan mboten kiat jumeneng, monggo lenggah mboten masalah. Dari liyane ngadeg kula panjenengan krana salat sunahe tak lungguh ora apa-apa. Oleh. Meskipun mesti ya dadi rasanan mungkin jenengan. Wong sik kuat ngadeg kok milih lungguh, tapi sah. Kalau itu salat apa? Sunnah. Kalau salat wajib harus berdiri. Tuh. Terus berikutnya rukunnya lagi takbiratul ihram bisautin yasma'uhu. Berikutnya adalah mengucapkan takbiratul ihram. Yang pertama Allahu Akbar dengan suara yang kula panjenengan saged mireng. Jadi kalau mengucapkan suara yang kula panjenengan mireng berarti dilafatkan, tidak dibatin. Kenapa kok dilafatkan? Lesannya mengucapkan takbiratul ihram, hatinya mengucapkan niat. Lah, yang wajib itu takbiratul ihram yang pertama, Bapak Ibu. Contoh, ngeten. Allahu Akbar itu yang pertama wajib. Dan nanti kalau setelah selesai membaca Fatihah, baca surat, kan langsung apa? Rukuk toh? Rukuk itu tidak wajib mengucapkan takbiratul ihram tidak wajib. Jadi sudah sunnah. Jadi yang wajib mengucapkan takbiratul ihram adalah yang pertama. Jadi contoh umpamane mengke mriki trawean katakanlah utawa salat Isya ngoten mawon. Salat Isya setelah itu takbiratul ihram imamnya cuma Allahu Akbar pertama, bar itu setelah itu tidak mengucapkan takbir sama sekali. Itu apakah boleh? Boleh. Tiba-tiba salam nodok moro-moro. Makanya buyar rombongan lah gue ya. Lemoro-moro tiba-tiba salam karena yang lain tidak mendengar. Kode Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar lagi itu ngode. Ngode untuk apa? Jamaahnya biar tahu bahwa sholat wis rukunnya sudah bergerak, ora kok menengai.
Apalagi kalau taraweh coba cepet-cepetan, mari ngono kok langsung salam ya? Kok langsung salam ya? Karena apa? Yang lain tidak mendengarkan ucapan imam Allahu Akbar. Tapi apakah boleh? Boleh, karena Allahu Akbar itu adalah wajib yang pertama nalikane takbiratul ihram. Terus berikutnya qiraatul Fatihati wal basmalatu ayatu minha. Membaca suratul Fatihah. Dan di sini diterangkan dalam kitab Mabadi ini wal basmalatu ayatu minha, dan mengucapkan basmalah dalam membaca surat Al-Fatihah. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu bagian dari bacaan umul Quran, yaitu bacaan surat Al-Fatihah. Terus langsung pertanyaan gini, pas kula umroh, kula haji itu ndak ada bismillahnya lah Gus. Nah, bismillah itu gini, dari 4 madhab itu semuanya mengucapkan bismillah, cuma bedanya ada yang jahar, ada yang sirri. Jahar itu berarti apa? Dikeraskan. Kalau sirri itu berarti tidak dikeraskan, tapi tetap dibaca. Kayak dulu Imam As-Sudais pas waktu ke Indonesia itu sholat, kalau tidak salah sholat isya atau sholat maghrib kalau kesupen waktu wonten Istiqlal, pertama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim keras, rakaat berikutnya Bismillahirrahmanirrahimnya tidak diucapkan dengan keras, yang terdengar di mik ya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena di sini itu ada keterangan di kitab ini bahwa Bismillah itu bagian dari Fatihah, maka jangan sampai kula panjenengan punya keyakinan ojo diucapne. Karena kalau ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah, satu saja ayat tidak diucapkan, otomatis sholatnya tidak sah. Karena apa? Diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Bukan wajib membaca sebagian surat, betul loh. Wajib membaca full surat Al-Fatihah. Dan bismillah itu termasuk bagiannya. Terus setelah membaca Al-Fatihah, kalau jamaah berarti imamnya dulu baca Fatihah, makmumnya iftitah. Setelah nanti baca Fatihah, makmumnya gantian membaca Fatihah, imamnya membaca apa tadi? Surat. Kalau tidak membaca surat apakah boleh? Boleh. Karena membaca surat pendek itu sunnah. Berarti pas Fatihah langsung rukuk boleh. Sehingga rukun berikutnya itu rukuk. Lah rukuk niku langsung kula praktek nih, kersane pas. Nggih, ben penak. Niki sarung, Bu. Nah, Allahu Akbar tadi kan seperti ini. Kalau rukuk berarti posisi ampun ngeten tok. Terkadang kula ningali wonten salate Allahu Akbar ngene tok. Nanti ngertos mboten. Jadi posisi ini ngeten. Niki dereng sah nak rukuk nggih. Karena apa? Duka niki rukuk napa ngincengi sinten kula mboten paham. Jadi kalau rukuk berarti posisinya segini. Jadi kayak arep ngomong 90 derajat yuk kangenan lah. Apalagi yang sudah lemaknya bertambah itu kan penuh dengan geronjalan itu kan. Paling tidak apa ya istilahnya apa nggih ngeten iki. Ketika posisi, jadi posisi ini ngeten. Ya, rukuk. Karena apa? Nanti kalau kula panjenengan sesuai rukun itu dijalankan benar, itunya ngawak ya sehat. Karena tarian-tarian apa namanya urat dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma rukuk, Allahu Akbar. Yo ngeten iki dereng sah. Jadi ya seperti ini kalau bisa 90 derajat. Tapi ojo terlalu maju, mengke jungkel dengan. Iku. Terus di situ dilanjutkan ar-ruku wa tumakninah. Tumakninah itu maksudnya seperti apa? Diam sejenak. Mandek sak nalika. Dengan tolok ukur gimana? Membaca subhanallah 3 kali. Sehingga bacaan rukuk niku subhanallah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau ponin jenengan mboten maos, mboten masalah, sing penting mandeke jenengan niku mengke seolah-olah 3 kali bacaan subhanallah. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Langsung bisa. Sami Allahu liman hamidah. Lah, iktidal juga seperti itu. Sami Allahu liman hamidah, berdiri setelah rukuk. Itu membaca doa Rabbana walakal hamdu ila akhir.
Dan doa itu sebenarnya juga salah satu untuk memberikan waktu jeda. Jeda itu artinya nina. Jenengan kalau sholat, maka ketika Allahu Akbar, ya diam dulu. Jangan seperti ini, Allahu Akbar, kalem, terus langsung. Niki mboten tumakninah. Ibaratnya Allahu Akbar, ngeten ya, kalem. Terus mantan itu langsung ini. Itu kan ada, tak cilik-cilik ini sholatnya wiatib kabeh biasanya. Itu belum tumakninah. Berarti kalau tumakninah berhenti dulu. Berhenti, setelah itu sami Allahu liman hamidah. Terus sujud. Nah, ini yang penting, sujud. Itu lho keresan nyun sewu, Mbah. Nah, sujud. Anggotanya sujud, nyun sewu betul apa ya kalau ngukuri? Dagu, apa nih? Bathuk. Oh iya ya. Ya, dahi, terus hidung, mulut. Ini yang wajah. Tangan 2, telapak. Terus ini apa? Lutut sama mancat. Jadi kalau ngomong posisi nyun sewu, kalau contoh nih. Jadi dua-duanya ini mancat, terus templek. Tempatnya rodok maju ngeten apa jenenge? Niki rodok maju. Agak maju. Lah, tiga-tiganya ini jangan sampai ketutupan apapun. Contoh, kanca-kanca cowok-cowok sing modis-modis iki biasanya rambutnya lah ngeten enggak? Ya. Ikhlas enggak sampai turahnya seperti ini dan ini pas waktu sujud nempel rambutnya tidak sah sujudnya. Atau ibu-ibu sing apa mukenane dikempas-kempusin lah. Ngono kae. Nyentar. Lah, itu maka apa? Jangan sampai pas waktu sujud mukenanya ini menutupi bathuk. Ada kain enggak? Ini tak contohin. Tisu. Mohon tisu. Ibarat ini serban. Duwa wonten cowok-cowok apalagi sing apa jenenge nggawa serban, nggawa imamah udeng-udengan. Terus dengan sampirne mriki ketika sujud jangan sampai ini nanti nutupi kan gini kan plek biasanya kan kalau turun ini aja sampai nutupi bathuk. Ndak sah. Atau tangannya jenengan ketika pakai serban ini waktunya plek ke karpet, ke tanah, ke lemah, ke sajadah, ketutupan apa namanya tadi? Serban. Enggak sah. Jadi yang paling aman kalau sholat pakai apa jenenge kopiah, rambutnya yang panjang, kopiahnya ditarik ke belakang biar bersih. Sing paling aman nggih bapak-bapak sing bodak aman jenengan. Ora butuh nutupi rambut ya, aman. Wis bahagia nak kalau gue ya. Jadi seperti itu. Karena anggotanya sujud adalah mulai bathuk, hidung, mulut, telapak tangan, terus lutut, terus jari-jari ini. Jari-jarinya berarti seperti ini. Mancat. Jangan gini. Soalnya ada yang gini. Pada ngono. Itu nanti tidak sah. Karena nanti bisa membatalkan sholat karena gerakan. Nah ini kita belum bahas tentang gerakan ya. Ini yang bahas yang pokok-pokok. Setelah sujud, rukun berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk itu ada dua. Yang namanya satu iftiros, dua iftiros. Iftiros itu berarti apa? Kaki sebelah kiri ini menjadi tumpuan, yang kanan mancat. Nggih ngeten. Terus kalau iftiros atahiyat akhir, pantat ini dimasukkan, pantatnya menjadi pas di apa namanya? Tangan ini tetap mancat. Itu perbedaan dua duduk. Asam urat diobat nih, asam urat gimana? Ya, lagi-lagi gini, fikih itu al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan aw agaman. Protapnya seperti itu, tapi kalau ada alasan yang memperbolehkan, contoh
Syarat sholat itu kan harus suci dari hadas kecil toh. Harus hadas kecil. Mencucikan hadas kecil adalah caranya wudhu. Kalau di pesawat, contoh, apakah mungkin wudhu? Tidak. Maka menggunakan tayamum. Sebagaimana jenengan pas sujud wayahe mancat karena asam urat dan asam aurate kumat, akhirnya orang mancat ya tidak masalah karena memang itu sedang sakit. Jadi enak. Agama itu ngoten, yusron wala usron, mudah tidak sulit. Sing malah ruwet ki awak-awake ngeten iki. Aslinya agama itu enak, fleksibel, pasti ada yang bisa dikompromikan kalau memang ada alasan yang memperbolehkan. Nah, terus ketika setelah sujud, duduk di antara dua sujud, terus ada tahiyat. Tahiyat itu ada dua, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ada sholat itu yang langsung tahiyat akhir, tidak pakai tahiyat awal. Ada enggak? Wonten. Sholat subuh paling enggak. Sholat subuh niku napa kan tidak pakai tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Karena tahiyatnya cuma satu kali. Selain itu memakai tahiyat awal dan tahiyat akhir. Contoh sholat duhur, tahiyatnya ping pinten? 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Nah, tahiyat awal itu kalau bacaan sampai nopo ngeten. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berhenti di situ. Itu tahiyat awal. Tahiyat akhir ada salah satu rukun yang harus dilakukan. Apa itu? Membaca sholawat. Jadi rukunnya sholat yang bacaan itu ada dua tok sebenarnya. Yang paling penting, nopo moco Fatihah kalih moco sholawat waktu tahiyat akhir. Bacanya sholawat seperti apa? Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berhenti di situ enggak Bapak? Kalau mau dilengkapi ditambahi sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim ila akhir. Setelah selesai itu nanti salam. Salam itu yang wajib yang pertama. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama, yang kedua tidak wajib. Yang kedua sunnah. Tapi jangan sampai karena itu tidak wajib, tidak kita lakukan, repotnya apa toh? Cuma langsung salam nyiwa ngono kan mosok repot toh. Pak yo mboten toh. Tapi contoh ketika kula panjenengan ngeten. Kan duduk di antara dua sujud, assalamualaikum warahmatullah. Weteng kira apa enak mungkin. Ngentut urung ditokne sampai ngentute nek jero. Kan blukuduk wonten weteng. Terus mantun niku langsung jenengan dutne waktu niku assalamualaikum warahmatullah brol. Niku tok sing penting jenengan ora assalamualaikum warahmatullah sah. Jadi nek arep ngentut jenengan kumpul nggih. Mengke pas waktu napa? Ya. Salam yang pertama. Tapi kalau jenengan tambahi assalamualaikum warahmatullah, sholatnya batal. Karena berarti kalau meskipun ditambahi salam itu menjadi akhirnya bagian dari sholat. Terus yang dilihat lagi pas salam dadanya, assalamualaikum warahmatullah. Gini aja, jangan assalamualaikum warahmatullah. Sholatnya tidak sah karena nanti posisi dadanya sudah berputar. Jadi yang berputar itu bukan dadanya tapi kepala. Ngeten tok. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu perkara rukun ya, sebenarnya cuma itu aja. Yang ada tumak ninahnya berarti pas apa? Sujud, ruku tumak ninah, iktidal tumak ninah, terus sujud tumak ninah, duduk di antara dua sujud
makninah. Itu saja. Tumakninah itu artinya apa? Berhenti sejenak. Terus ini tak kembangkan. Jadi kalau sholat itu, apalagi yang imam-imam, Kanjeng Nabi itu pernah menegur orang gara-gara sholatnya kelamaan. Tidak pernah, tapi belum pernah menegur sahabat yang sholatnya cepat. Jadi nak konco-konco pegadaian sholatnya cepat aman jangan. Karena Nabi itu tidak pernah menegur orang yang sholatnya cepat. Tapi pernah suatu saat ada imam yang sholatnya itu bacaan suratnya panjang-panjang. Di sini ngomong pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi menegur kenapa? Karena itu menjadi fitnah. Karena sebagai seorang imam harus sadar makmume ke macem-macem, hajate ke akeh, kita harus tepo seliro. Makanya jangan terlalu panjang, yo sak dermo temono. Karena apa? Nanti bisa menjadi fitnah. Kalau sholat sendiri silahkan selama mungkin, tapi kalau mimpin jamaah kudu duwe tenggang rasa tepo seliro. Ojo malah nak karo jamaah disuwek-suwekne, tapi nak sholat dewe bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu akbar. Ojo ngampe ngono. Itu tidak bijaksana. Mungkin prologe ngoten, monggo diskusi. Ngono ya? Ada pertanyaan. Siap. Niat sholat yang seperti apa terus yang dibaca dalam hati? Apakah seperti sunat atau yang seperti apa? Iya. Monggo Pak diunjuk kopi nih. Niat sholat seperti apa yang dibaca dalam hati? Kalau standarnya kalau bisa yo, kalau sholat subuh contoh usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmumal lillahi ta'ala. Cuma nak engko jenengan ki ribet, bahasa Arab dawa ning ngono padahal kene kudu Allahu Akbar, monggo. Jawane ya ora apa-apa. Kula niat salat subuh 2 rakaat, tapi padha-padha dawane ya. Tapi kalau ngomong yang paling standar yaitu seperti yang diajarkan guru-guru kula panjenengan, tergantung sholatnya apa yang harus disebutkan. Contoh sholat asar, usolli fardhu asri salasa rakaatin mustaqbilal arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Kalau menjadi makmum, kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Itu kalau niat. Oke, clear nggih urusan niat? Monggo. Siap. Ini terus untuk bacaan Al-Fatihah Ya. di makmum. Kalau kita imamnya baca surat, kita baca Ya. Ya. Padahal sebagai makmum, Pak, kita kan mengontrol bacaannya imam. Kalau salah kita mengikuti subhanallah. Ya. Kalau kita fokus baca Al-Fatihah gimana? Ye. Jadi kalau runtutannya setelah takbiratul ihram kita baca doa iftitah dulu. Ngomong runtutan dulu nggih. Iftitah itu gimana? Allahu akbar kabira walhamdulillah sampai akhir. Setelah itu biasanya ada jeda sedikit, imam baca surat Al-Fatihah. Terus tadi seperti Bapak dawuh, nanti kita setelah imam membaca Fatihah, kalau bisa kan kita juga mengontrol jangan sampai bacaannya sholat imam itu salah. Karena kalau salah nanti harus diingatkan. Cara mengingatkan kalau laki-laki gimana? Itu kalau gerakan. Ya, niki. Kalau salahnya itu gerakan, berarti ngucapkannya subhanallah. Tapi kalau salahnya ucapan, jadi melanjutkan atau mengulangi bacaan sedikit. Mengulangi bacaan sedikit. Contoh, jenengan kayak qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum. Ora rampung-rampung ana bahasane. Langsung mak lakum dinukum. Bahasanya seperti itu kan. Enake ngomong. Itu contoh ya, Pak. Berarti apa? Memang ada fungsinya masing-masing. Sebenarnya tapi insya Allah karena suratul Fatihah itu imam ya insya Allah ya paham, makmum ya paling tidak minimal juga hafal itu, sehingga difokuskan kayak apapun insya Allah tidak akan ada salah suruh.
Karena lagi-lagi yang pokok itu adalah memang imam yang memimpin kita, makmum itu mendampingi sebagai nanti satu, kalau imamnya salah harus siap menggantikan. Kalau imam salah maksudnya salah sampai dia batal loh, okay? Tapi yang kedua kalau memang salah yang cukup diingatkan ya kita harus mengingatkan. Jadi kalau salah dalam gerakan subhanallah. Kalau perempuan berarti tepuk tangan. Tapi jangan keseringan tepuk tangan. Tepuk sampai itu sholat batal. Karena apa? Lebih dari 3 kali. Pelajaran sholat imam makmum itu juga pelajaran rumah tangga. Nopo? Oh, ayo jadi imam sholat. Imam sholatnya berarti harus sebaik mungkin memimpin sholat. Lah kalau sholatnya salah maka makmumnya berhak mengingatkan. Berarti nak kula panjenengan mimpinnya di rumah tangga salah kudu siap lengne. Tapi nak wis bener makmume aja tepak-tepuk. Engko salate ora sah. Nak wis bener aja diumeng ae Bu ngesakne pucet Pak. Lah jeneng ngono. Itu pelajarannya dari pelajaran salat. Dan salah satu cara merukunkan rumah tangga sak ngertos kula niku salat jamaah. Karena sak ngamuk-ngamukin jenengan yang Pak Bu nak Pak waladhdallin jenengan pasti ngucapnya amin. Itu mesti kurang mungkin moh lho ya mungkin. Mesti amin. Maka kula ulangi segede, imam atau makmum sama-sama punya 2 kewajiban bacaan kalau dalam sholat. 1 Fatihah, yang terakhir napa wau? Sholawat. Orang ngerti bacaan liyane ora apa-apa, tapi loro niki kudu diucapne. Maka lagi-lagi wau salah satu fungsinya makmum adalah jagani imam ojo ngambek bacaane salah. Tapi kalau ngomong sisi kefokusan, fokusnya setiap orang berbeda-beda. Terus ngoten gambarannya nggih, ngoten. Monggo yang lain. Terus kita kan kadang kalau ada kita sholat jamaah, Nggih. kan ada yang Ya, patas. awal itu mau alhamdulillah karena wis berikutnya pendek kadang sulit. Ya. Ya itu gimana? Apa kita tetap mengikuti apa namanya? Imam. Atau mungkin gimana punya kita masalah kita sah atau Ya. Ada imam sing cap sumber kencana. karena belum sholawat dan selesai salam. Puanter ngebut berarti. Lah kita makmumnya seperti apa? Gini, tidak hanya urusan imam cepat. Terkadang kita tahu imame salate ora pas. Nanti kertas badan. Oh imame ki ora pas. Mungkin contoh, oh sarunge bolong. Kena ra bolong ra kena dienggo. Tapi pas bolongnya pas pantat bolong gede, imame ora ngerti. Itu kan mirip-mirip kayak itu sebenarnya kalau tak tarik. Berarti sebagai makmum seperti apa? Dibatalkan saja enggak apa-apa. Karena lagi-lagi nanti jenengan itu di belakangnya imam sih ngerti. Niku nyuwun sewu, pantat sebelah kanan bolong niku Mang. Akhirnya dijamin salatnya jenengan 1 ragu, kedua pasti bingung. Ini tak teruskan apa tidak? Tak teruskan apa tidak? Diterusne age oleh sak rakaat padahal salat isya ki 4 rakaat. Ora diterusne engko kok kita imsah dhewe, tapi itu ada bab istilahnya membatalkan salat karena ada suatu keadaan. Maka dibatalkan saja dan diingatkan imame. Pak, bolong. Ngono apa-apa. Maka lagi-lagi ngeten kalau kita di pondok itu terkadang pelajaran kepada santri itu nggih, terkadang pelajaran kepada santri hal seperti ini malah menjadi berkah. Kok saged? Karena agak ganteni imam ngoten niku kedah wonten carane lho. Contoh, umpamane pas kula salat. Pas enten maca Fatihah ternyata di sini niki kula bolong karena kula niku ngrokok wonten 1 puntung rokok di sini ketok bolong ketok kulit. Meskipun sedikit maka salat kula langsung mboten sah. Karena saya tahu. Karena ada babakan syarat sahnya sholat yaitu menutupi
aurat, karena ini lubang maka sholat saya tidak sah. Maka ketika seperti itu, saya sebagai imam wajib bergeser. Ojo ngampe kok rampung nih sholat, mari ngono ngomongnya makmum, mang iki sholat ora sah lo ya. Lho ngopo Pak? Bolong. Kuwi engko makmume ngamuk kabeh. Mending nopo langsung geser. Yang belakang harus siap menggantikan. Makanya tuntunannya di belakang imam sebelah kanan, belakang ngeten niki sebelah kanan harus orang yang bisa mewakili imam. Kalau di pondok seperti itu. Sehingga imam suatu saat sarunge bolong mungkin mang ternyata urung wudu terus kelingan. Kadang sering nggih. Kula panjenengan salat wis teko pertengahan ternyata urung wudu. Akhirnya seperti apa? Ya harus berhenti. Karena dilakukan pun sama saja, dan kalau dilakukan terus maka dosane makmum salate ora sah, dicekel sinten? Imam. Lah kalau seperti itu berarti imamnya geser, yang di belakang langsung maju. Celak. Jangan sampai nanti jauh majunya gini. Itu lebih dari 3 gerakan maka sholatnya tidak sah. Satu gerakan keras itu juga tidak sah. Contoh, imam mundur langsung makmum nggak ada imam ya pencilaan toh ngeten iki, salate ya ora sah. Yang pas terus berhenti. Itu kalau siapa tadi imamnya ada udzur sehingga sholatnya berhenti. Karena lagi-lagi seluruh jamaah itu tanggung jawabnya imam. Lah, berarti urusannya kalau bacaan-bacaan itu manut imam. Tapi kalau masih nutut selesaikan. Karena sebenarnya wajibnya sholat bacaannya cuma 2 kalau yang malih surat Al-Fatihah sama sholawat waktu tahiyat akhir. Di tahiyat akhir cuma Allahumma sholli ala Muhammad mesti ijik turah di waktu ini. Ora sah diterusne sampai kama sholaita, betul masalah. Poinnya dapat bagus. Oke. Ada yang lain? Ya. Apa hukumnya jamaah hanya 2 orang, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan? Hukumnya, apakah boleh? Boleh. Hukumnya, sholat itu tidak perlu memandang ini mahram apa? Bukan. Contoh sholatnya masjid. Jadi imamnya di tempat imam, makmumnya putri di sebelah kiri kan, kalau putri kan nggih, sebelah kiri memang sunahnya seperti itu kiri. Maka kan tidak perlu makmum ke belakang, sing ndelok KTP-mu, awakmu sak kakak-kakakku ora kan tidak perlu. Yang biasa bahaya itu kalau sholatnya sendiri. Wong loro udah muhrim nek kos-kosan, Dek sebelum nyenuk kita sholat dulu. Ya kuwi sing error. Ya, paham ya? Gak tak baleni. Ya. Ngoten niku nggih. Jadi seperti itu. Lah, posisi kalau jenis kelamin, kalau di fikih ya, laki-laki, perempuan dan khunsa. Khunsa itu yang apa? Seorang lelaki atau perempuan yang punya kelamin ganda. Jadi beda loh dengan LGBT, beda loh ya. Di konsep Islam tidak mengenal LGBT, jadi tetapi mengenal kelamin ganda. Wong duwe onderdil lanang ya duwe, onderdil wedok ya duwe. Ya, maka itu hukumnya khunsa. Kalau ngomong sholat urutan, ibarat nyon sewu, softnya itu cuma 1 meter dawa. Jadi ibaratnya duwe madhep kiblat itu cuma 1 meter tok no. Maka urutannya laki-laki ya, terus khunsa baru perempuan. Jadi kalau ada 2 orang laki-laki dan perempuan, imamnya siapa? Laki-laki. Kalau ada perempuan-perempuan, maka perempuan boleh menjadi imam. Kalau khunsa tadi itu tetap grade-nya grade kedua. Lah, terus kalau sudah operasi Gus, menyesuaikan kelaminnya yang dihukumi pengadilan itu apa, yang lebih dominan apa, itu menjadi jenis kelamin. Makanya nyuwun sewu Bapak-bapak, Ibu-ibu, di fikih tidak mengenal yang namanya perpindahan kelamin, tidak mengenal. Contoh pentingnya, contoh kayak gini.
Kalau ada perempuan terus operasi ke Korea, ke Thailand sana, terus masang onderdilnya laki-laki, terus akhirnya jareke dadi lanang, pertanyaannya, apakah secara fikih dia bisa melahirkan? Padahal dia bisa mengeluarkan sperma seperti halnya laki-laki sehingga mampu membuahi? Pasti tidak secara biologis. Sebagaimana perempuan, wong lanang akhirnya golongannya enek pegadian dibuli koncone gara-gara apa klemak terus nang operasi ae bahasane ngono. Terus dia menjadi perempuan secara KTP karena hasil operasi. Apakah sejatinya dia menjadi perempuan? Tidak. Dia tetap seorang laki-laki. Sehingga ketika kumpul perempuan tetap batal. Dan dia pasti tidak bisa melahirkan, tidak bisa punya anak karena tidak punya rahim. Sehingga tidak mengenal. Jadi ampun aduh ini hak asasi manusia. Bukan itu perspektif fikih. Itu tidak urusan hak asasi manusia, tapi konsep ibadahnya sah dan tidak. Nggih. Lanang wedok salat nggih oleh. Terus nggih. Pak mau tanya, kalau sholat Ya. itu lupa rakaatnya, apa yang kita lakukan? Ulang atau seperti apa? Itu terus. Kalau sholat sendiri kita lupa, harus seperti apa? Lanjutkan sampai mantep ati itu. Oh, pokoknya sholat subuh katakanlah agak siji lali, soleh loro siji, kerek nambahi siji. Langko sampai di akhir tetap mamang yang ati sebelum salam sujud sahwi 2 kali sujudan Allahu Akbar, terus Allahu Akbar lagi 2 kali yang dibaca subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah Ta'ala yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah tidur. Kalau ndak bisa bacanya sepoknya koyok-koyok apal nih Bu, penting sujud, yang pindu langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu sebagai dispensasi kalau kita sholat lupa. Oke, deal? Oke. Monggo, yang lain. Ya, Mas Lutfi sebelum Mbak Lita, Mas Lutfi. Bacaan wajib adalah Al-Fatihah dan Sholawat, ya. surat pertama mungkin di rakaat kedua itu lupa tadi sudah Al-Fatihah. Ya. Itu dibatalkan ulang lagi atau lanjut karena kan wajib Al-Fatihah. Ya. Konsepnya kalau itu rukun, kalau memang lupa baca atau belum, silahkan membaca. Kalau rokaatnya aku ki soleh loro apa telu ya, silahkan ditambah. Karena ditambah ke ora bakal kurang nggo sampean. Luweh iso malahan. Nah, untuk mengganti itu semua berbentuk bagaimana nambal yang namanya sisi keyakinan, sujud sahwi itu tadi. Jadi sujud sahwi itu menjadi solusi, tapi jangan pura-pura lupa. Sholat isya 4 rakaat sampai nageleh sak rakaat lali. Nuwemen gitu ya. Masalah oke gitu ya. Ya pas pendapatannya ora tambah-tambah gitu ya, sampai nak lali sampai sejenis itu ya. Tapi solusi terakhir adalah apa tadi? Sujud sahwi. Ngono ya Mas ya? Kalau terus mau masuk itu bahayanya tambah. Soalnya kan hati-hati bisa. Oh ya, kalau makmum masbuk itu bisa tahiyatnya double-double. Tambah apa tidak pahalanya? Nyun saya Mas, saya bukan panitia akhirat. Jadi arep ngitung pahala rada kangelan aku. Kan pasti sulit ya nyun sewu. Ini harus tak sampaikan. Tugas kita sholat, tugas kita sembahyang. Kita ndak usah ditambahi tugas ngalkulasi pahala. Karena nanti menjadi bahaya. Contoh, karena wingi gelar Pak Agus sebagiannya sudah umroh dan sholat kalau di Masjidil Haram itu dilipatkan 100.000 kali. Pak Agus mriki. Gus kalau tak rai salat sik. Napa Pak Gus? Kula duwe salat Isya iku cadangan 90.000 Gus nih Gus. Itu kalau urusannya hitung-hitungan
pahala. Tak terusin ya jawabku. Mbak Lita. Ya. Oh ya. Ya. Terus pas sholat moro-moro bocor, sebenarnya ngono ae bentang jelas. Mas Lutfi pas sholat moro-moro Mas Lutfi head. Maka gimana? Batal sholatnya. Karena apa? Syarat wajib dan syarat sahnya sholat adalah suci dari head dan nifas. Makanya mas, kalau ini nanti jenengan pas waktu head, ora sah maghrib, ora popo. Ya, itu. Jadi seperti itu nggih. Seperti hanya mirip kalau itu bukan hadas, contoh najis. Jenengan pas sholat Allahu Akbar gini tiba-tiba nek telek cecak jeglok nyang baju. Kalau sampean dilok Allahu Akbar gini, plek sampean dilok. Ini menjadi batal sholatnya. Karena apa? Nak najis ke guaan aja kok dilok lho maksudnya. Plek langsung tek enggak apa-apa. Sebagaimana jenengan pamane sholat ibu-ibu kan salah satu auratnya kan ini kan napa namanya rambut. Lepas sholat kan sosoknya diceneng putune, cenengan ae ngapik nduwang ndangakno kae cuweneng ngono. Sing penting ndang disret nih. Itu maka sholatnya boleh. Tapi kalau ceneng kalau jenengan ngono malah minggu suwi-suwi ya batal. Sebagaimana contoh, mas pas sholat Allahu Akbar moro-moro sarungmu melorot. Kalau langsung sampean tarik, selek boleh. Langsung tapi kalau sampean dilok, wah apa ya? Baru kok tarik, maka sholatnya menjadi batal. Makanya kalau di santri itu aman. Kados kula ini kenapa kok seneng pakai sarung? Di konsep Islam itu ada konsep isbal toh. Isbal itu adalah memakai pakaian di atas mata kaki. Kanjeng Nabi tidak pernah pakai celana loh. Kalau dereng nate ngertos hadisnya nak pakai celana. Yang ada Kanjeng Nabi memakai pakaian di atas mata kaki. Karena dulu apa orang itu kalau pakai pakaian yang panjang rata-rata orang yang sombong lah dulu itu. Kerajaan Romawi itu biasanya jangan lihat kalau putri-putrinya pakai pakaian kan harus ada yang megang ekor. Nah, makanya Kanjeng Nabi menyuruh orang tuh pakai pakaian silahkan di atas mata kaki. Lah kalau santri enak, kalau pakaian Arab kan jubah. Kalau santri itu enak, kalau jubah kan ribet. Nah, kula pribadi, wayahe yang Tegal yang sawah, manduk nandur, matun, tak berarti enggak jibek nih nganggo jubah. Malah sing wayahe di sukete jabli sampai parine entek kabeh gara-gara kena jubah kuwi. Makanya kalau konsepnya santri itu ora usah pakai jubah ra apa-apa, nganggo sarung ae. Soalnya apa nak sarung ki paling enak Allahu Akbar celek krana kipas enek kene iki kanggo pertama untuk urusan posisinya tangan waktu takbiratul ihram. Ketika pengen nganggo isbal kerek kok linting aman. Pengen kok dune kerek didune. Apalagi di pegawai-pegawai. Pengen cepet nganggo sarung Pak Mundan. Titis, gelis, isis, titis. Nah, itu pakai sarung. Jadi seperti itu. Lah, makanya apa? Konsep-konsep sholat seperti ini kalau nanti dipelajari akan ketemu. Kalau panjenengan tuh pasti oke sisi ibadah fardunya kan kalau panjenengan harus introspeksi bahwa kita terkadang itu menyepelekan. Padahal waktunya sholat ini kan sebenarnya sangat terbatas. Kalau panjenengan sholat sehari itu kan yang wajib 5 kali. Nah makanya 5 kali ini butuh di ngajeni fikih seperti ini biar masih 5 tapi nak iso sempurna secara pelaksanaan. Nah khusyuknya gimana Gus? Khusyuk itu tidak termasuk syarat dan rukun. Untungnya. Soalnya kalau khusyuk itu masuk syarat dan rukun, tak jamin seluruh karyawan Pegadian area Madiun ora nek sing sah salate. Sampai kula barang yo ora sah. Karena sholat niku ya asik memang. Pas sadurunge sholat ora kelingan apa-apa, pas Allah kelingan USL medun, pendapatan medun kewelingan kabeh pas akhir Allah. Engko bar salam assalamualaikum warahmatullah, masalah ilang maneh. Berarti elinge pas sholat. Itu kula panjenengan. Maka alhamdulillah
khusyuk itu tidak termasuk syarat dan rukun. Tapi bagaimana untuk kita biar lebih sempurna? Sing penting syarat dan rukunnya dilakoni, urusan khusyuk, urusan ganjarannya piro Mang Mas Lutfi, enek panitiane dewe. Kita tidak ikut bagian panitia itu. Tugasnya awake melaksanakan. Ngoten nggih, kita kok wis azan iki. Ada lagi mungkin satu kali lagi sebelum kita ngazani. Sampun nggih, kita doa nggih. Monggo air minumnya dibuka. Pertama, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan semuanya diberi kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan Pegadaian Arya Madiun penuh dengan keberkahan, seluruh target-targetnya terlampaui dan istiqomah menjadi yang terbaik di Indonesia. Mudah-mudahan seluruh karyawan, pegawai, pimpinan dan semua yang terlibat di sini oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, oleh Allah diberikan putra wayah sing soleh lan solehah, oleh Allah diberikan kesehatan zahiran wa batinan, oleh Allah dipermudah segala yang merasakan kesulitan, oleh Allah diberikan solusi-solusi dalam setiap permasalahan, oleh Allah diberikan hasil hajatnya, mudah pencapaiannya, diberikan kekuatan untuk menggapainya, dan mudah-mudahan semuanya memberikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua tangan diangkat, diikuti kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya rijalal ghaibi, ya ayyuhal arwah al muqaddasah, aghisuni. Monggo tarik nafas. Hajat niatnya diminta ke Allah Subhanahu wa taala. Aghithuni bil ghausa wanzurni bin nadrah ya ruqaba ya nuqaba ya nujaba ya abdalu ya autadu ya ghausu ya kutubu aghithuni. Tarik nafas lagi yang lebih dalam. Hajat niat diminta ke Allah. Aghithuni bil ghausah bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'a
لكل هول من الأواني المكتئب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah pangaosan sampun paripurna, mugi-mugi dados salah setunggal sebabiah kula panjenengan dipun angkat derajate dening Allah taala. Allahumma insyaallah panggih malih mengke selapan dinten malih, mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat panjang yuswa sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mustafa dan terima kasih Bapak sekalian. Acara kita tutup bisa pulang dan semoga nanti diberikan keselamatan sampai dengan di rumah. Kita lanjutkan bisa sholat berjamaah maghrib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.